Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Adinda Amelia dengan NPM 10090324044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kepuasan kompensasi sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Alia Rosalin Asyofa, MSI. Sebagai bagian dari tugas ini, saya diminta untuk memberikan kuesioner kepada seorang kerabat yang sudah bekerja, lalu mengolah hasilnya dan memberikan analisis. Responden yang saya pilih bekerja di bidang forwarding, berada di divisi operasional dan telah bekerja selama 4 tahun. Setelah mendapatkan jawaban, saya mengelompokkan skor sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan. Sebelum masuk ke analisis hasil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menilai setiap kelompok pertanyaan dalam kuesioner ini. Untuk kelompok kompensasi langsung, penilaiannya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jika total skor berada di antara 10 hingga 15, maka responden dianggap sudah puas. Jika total skor berada di antara 7 hingga 9, maka responden masuk ke kategori cukup puas. Dan apabila skor kurang dari 6, maka dinilai belum puas. Untuk kelompok kompensasi langsung, kelompok kenaikan gaji, dan kelompok terakhir yaitu struktur dan administrasi pembayaran, pembagian kategorinya sama, yaitu skor 7 hingga 10 berarti sudah puas, 5-6 berarti cukup puas, dan kurang dari 5 berarti belum puas. Dengan memahami batas skor ini, kita dapat melihat bagaimana responden menilai kompensasi yang diterimanya. Selanjutnya, saya akan memasuki bagian analisis berdasarkan total skor yang diperoleh. Yang pertama, pada kompensasi langsung, responden mendapatkan skor total 7. Skor ini masuk ke kategori cukup puas, namun berada pada batas yang paling bawah. Hal ini menunjukkan bahwa gaji pokok yang diterima sebenarnya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan. Selain itu, responden belum merasakan keadilan kompensasi yang benar-benar optimal karena gaji pokok merupakan komponen utama dalam kompensasi. Skor ini mengindikasikan perlunya perusahaan meninjau kembali besaran gaji agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Kedua, pada kompensasi tidak langsung, responden juga memperoleh skor 7 yang masuk ke kategori sudah puas. Meskipun begitu, skor ini juga masih berada di dalam batas minimal. Artinya, tunjangan yang diberikan perusahaan memang membantu, tetapi belum memberikan rasa puas yang kuat. Perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas dan manfaat tunjangan agar lebih dirasakan oleh karyawan. Dan yang ketiga, pada kelompok kenaikan gaji, responden juga memperoleh skor 7. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui adanya kenaikan gaji setiap tahun dan memahami prosesnya. Akan tetapi, karena skor kembali berada di batas paling bawah, hal ini menunjukkan bahwa besaran kenaikan gaji belum memberikan kepuasan yang tinggi. Perusahaan perlu memastikan bahwa kenaikan gaji dilakukan secara konsisten dan dengan nilai yang kompetitif, terutama mengikuti perkembangan kinerja dan kondisi ekonomi. Dan yang keempat, kelompok struktur dan administrasi pembayaran memperoleh skor 5 yang merupakan skor terendah dibandingkan kelompok lainnya. Skor ini menunjukkan bahwa responden merasa kebijakan kompensasi belum disampaikan dengan jelas dan belum diterapkan secara konsisten. Kurangnya transparansi dan administrasi gaji dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Hal ini menjadi perhatian penting untuk ditingkatkan. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kompensasi. Yang pertama, perusahaan perlu mempertimbangkan peningkatan gaji pokok sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan karyawan serta beban kerja yang ditanggung. Yang kedua, perusahaan dapat memperbaiki kualitas tunjangan baik dari segi jumlah maupun manfaatnya. Tunjangan yang lebih relevan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, perusahaan perlu memberikan kenaikan gaji yang lebih kompetitif dengan dasar penilaian kerja yang jelas dan transparan. Dan yang terakhir, yang keempat, perusahaan perlu membuat kebijakan kompensasi yang lebih konsisten, mudah dipahami dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Transparansi ini sangat penting agar karyawan merasa dihargai dan memahami dasar kompensasi yang diberikan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan meningkatkan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Demikian transparansi analisis kepuasan kompensasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.